Di balik kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025, muncul satu isu yang ramai diperbincangkan, dugaan manipulasi usia pemain-pemain Korea Utara. Kekalahan 6 gol tanpa balas tak hanya mengejutkan publik tanah air, tapi juga mengundang sorotan dari media dan netizen internasional. Erick Thohir minta timnas U17 Indonesia bangkit dan siap tampil di Piala Dunia. Sidoarjo resmi gantikan Thailand jadi tuan rumah AFF U23 2025. Kejutan datang dari PSSI. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah baru Piala AFF U23 2025 menggantikan Thailand. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, baru-baru ini melakukan kunjungan ke markas Manchester United. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Di balik kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025, muncul satu isu yang ramai diperbincangkan, dugaan manipulasi usia pemain-pemain Korea Utara. Kekalahan 6 gol tanpa balas tak hanya mengejutkan publik tanah air, tapi juga mengundang sorotan dari media dan netizen internasional. Tim asuhan Nova Arianto sejatinya datang ke laga perempat final dengan catatan mentereng. Mereka menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup, termasuk kemenangan atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Garuda Muda bahkan hanya kebobolan 1 gol sepanjang babak grup, menjadikan lini belakang mereka salah satu yang terbaik di turnamen ini. Tapi semua berubah ketika mereka bertemu Korea Utara. 6 gol bersarang ke gawang Dava Al-Ghasemi. Nama-nama seperti Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Pak Juan bergantian mencatatkan nama di papan skor. Kekalahan ini begitu telak, hingga sebagian publik Indonesia merasa ada yang janggal. Beberapa netizen Indonesia mencurahkan kecurigaan mereka lewat media sosial. Salah satu komentar yang ramai dibagikan bahkan menyebut, pemain kurut kayak usia 23 tahun, pasti manipulasi umur? Unggahan itu disertai foto pemain Korea Utara dengan tubuh kekar, wajah dewasa, dan perawakan yang menurut mereka tak mencerminkan usia 17 tahun. Tak hanya netizen Indonesia, media asing pun mulai ikut menyoroti. Salah satunya adalah media Jepang, Newsgo, yang mengangkat reaksi netizen terhadap penampilan fisik skuad Korea Utara. Judul artikelnya cukup tajam, menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dalam laporannya, media ini mengutip berbagai komentar. Saya tidak percaya dia baru 17 tahun. Itu menakutkan, 6 pemain mencetak 6 gol. Fisik mereka luar biasa, mereka mengajarkan bahwa kekuatan tubuh itu penting. Korea Utara memang bukan kali pertama diterpa isu manipulasi usia. Tapi pembuktiannya tidak mudah. FIFA dan AFC mengandalkan verifikasi MRI tulang pergelangan tangan, bukan sekadar dugaan visual. Kecurigaan terhadap manipulasi umur memang bukan hal baru dalam dunia sepak bola kelompok usia. FIFA sendiri sudah beberapa kali melakukan investigasi serupa, termasuk dengan penggunaan MRI untuk memverifikasi usia pemain. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari AFC maupun FIFA soal dugaan terhadap skuad Korea Utara U17. Semua baru sebatas opini dan sorotan publik. Meski begitu, sebagian besar supporter Indonesia justru menunjukkan sikap dewasa. Mereka melihat kekalahan ini sebagai bahan evaluasi dan pelajaran penting bagi pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Sudah waktunya kita legowo. Pembinaan usia muda kita harus lebih disiplin dan bertarung di level yang sama, tulis salah satu netizen. Akui saja, tim lawan memang lebih bagus. Kita harus belajar dari kekalahan, komentar yang lain. Sebelum tersingkir, Indonesia tampil brilian di fase grup. Nova Arianto tetap mengapresiasi anak asuhnya. Tapi ia juga sadar, aspek teknis dan mental masih harus diasah, terutama jelang Piala Dunia U17 di Qatar. Apapun kebenaran di balik kecurigaan ini, satu hal yang jelas, Indonesia harus terus membenahi sistem pembinaan, memperbaiki standar fisik, mental, hingga kedisiplinan pemain muda, jika ingin bersaing di level Asia dan dunia. Kekalahan memang menyakitkan. Tapi dari sinilah perjalanan panjang dimulai. Erick Thohir minta timnas U17 Indonesia bangkit dan siap tampil di Piala Dunia.
Meski didera kekalahan menyakitkan dari Korea Utara dengan skor 0-6 di perempat final Piala Asia U17 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas U17 Indonesia tak boleh larut dalam kekecewaan. Ia meminta para pemain muda Garuda Muda untuk bangkit dan menatap masa depan yang lebih besar, Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Skuad asuhan Nova Arianto sebelumnya lolos dari fase grup sebagai juara grup C, sebuah pencapaian yang memastikan tiket ke Piala Dunia meski langkah mereka terhenti di 8 besar. Sebab, 8 tim yang menembus perempat final Piala Asia U17 otomatis berhak tampil di ajang tertinggi kelompok umur itu, yang akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Erick menyambut langsung kedatangan para pemain muda dan menyampaikan pesan penuh semangat. Ada yang kecewa? Pasti kecewa. Tapi kekecewaan itu bisa jadi bahan bakar untuk bangkit. Jangan sampai kamu terus gagal karena kecewa. Justru ini saatnya bangkit, tegasnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat 18 April. Ia juga menyampaikan keyakinannya pada kualitas dan masa depan para pemain muda Indonesia. Yang sudah. Tapi ke depan, kita harus lebih serius. Saya yakin kalian adalah generasi terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, ucap mantan Presiden Inter Milan itu. Untuk menghadapi Piala Dunia U17, PSSI telah menyiapkan rencana matang. Salah satunya adalah program 5 bulan ke depan, di mana tim U17 akan dilibatkan dalam kompetisi Elite Pro Academy dan menghadapi lawan-lawan yang lebih senior dari kelompok usia 18-20 tahun. Kami sudah berdiskusi dengan pihak Liga, dan rencananya kalian akan bertanding melawan kakak-kakak kalian di EPA U18 dan U20. Ini penting untuk meningkatkan level permainan kalian, ujar Erick. Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi penampilan kedua Indonesia di turnamen tersebut setelah debut pada edisi 2023 sebagai tuan rumah. Kini, Garuda Muda punya peluang untuk mencatatkan sejarah, bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai penantang serius di panggung dunia. Sidoarjo resmi gantikan Thailand jadi tuan rumah AFF U23 2025. Kejutan datang dari PSSI. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah baru Piala AFF U23 2025 menggantikan Thailand. Dan yang lebih menarik, turnamen ini akan digelar bukan di Jakarta atau Surabaya, melainkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, AFF U23 2025 direncanakan berlangsung pada Agustus dengan Thailand sebagai tuan rumah. Tapi karena potensi bentrok dengan kompetisi domestik seperti Liga 1, AFF langsung bergerak cepat. Jadwal dimajukan ke 15-31 Juli, dan Indonesia resmi jadi tuan rumah. Bukan tanpa alasan, PSSI memilih Sidoarjo sebagai venue utama. Stadion Gelora Delta baru saja selesai direnovasi dan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir menyebut, ini adalah bentuk pemerataan event besar ke kota-kota lain di Jawa Timur. Turnamen ini akan dipusatkan hanya di satu kota saja, yakni Sidoarjo. Ini memberi keuntungan logistik, efisiensi perjalanan tim, dan peluang ekonomi lokal. Sekaligus menunjukkan komitmen PSSI dalam memajukan sepak bola daerah. Meski dimajukan ke Juli, AFF U23 ini tetap jadi tantangan buat pelatih dan pemain. Terutama karena berdekatan dengan pramusim dan persiapan Liga 1. Tapi di sisi lain, ini jadi momen bagus untuk uji coba kekuatan sebelum ke event resmi lainnya. Indonesia kembali dipercaya jadi tuan rumah event bergengsi. Kini waktunya membuktikan, bukan hanya layak secara infrastruktur, tapi juga pantas jadi juara di kandang sendiri. Sidoarjo, siap bikin sejarah bersama Garuda Muda? Kita bukan cuma tuan rumah. Kita adalah pejuang di tanah sendiri. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, baru-baru ini melakukan kunjungan ke markas Manchester United. Alex Pastor terlihat hadir di Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan antara Manchester United versus Lyon dalam ajang Liga Eropa yang berlangsung pada Kamis, 17 April 2025. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United berhasil melakukan comeback yang dramatis dan mengakhiri laga dengan skor 5-4. Berbekal kemenangan agregat 7-6, tim berjulukan Setan Merah dipastikan melaju ke babak semifinal Liga Eropa dan akan menghadapi Athletic Club. Alex Pastor hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan Man United versus Lyon di Old Trafford. Dia bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama salah satu legenda Manchester United, Brian Robson. Brian Robson merupakan mantan pemain MU yang juga pernah bekerja sebagai pelatih, termasuk menukangi tim nasional Thailand pada tahun 2009. Momen berharga ini diunggah oleh Alex Pastor di akun Instagram pribadinya.
Sangat bersemangat untuk bertemu dan berbicara dengan pahlawan Man U sepanjang masa, Brian Robson, tulis Alex Pastor memberikan keterangan untuk unggahannya di Instagram. Selain perannya sebagai asisten pelatih skuad Garuda, Alex juga aktif bekerja sebagai pengamat sepak bola. Dia sering diundang untuk berbagi pandangan dalam berbagai acara sepak bola. Alex juga menjalankan podcast bernama Mad Open Vizier, di mana analisisnya mendapatkan perhatian positif. Kepopulerannya di dunia sepak bola membuatnya diincar oleh beberapa klub Eropa untuk posisi pelatih. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia kini sedang kembali ke klub masing-masing. Selanjutnya, mereka akan bertugas kembali membela negara pada bulan Juni mendatang. Adapun tim kepelatihan timnas Indonesia juga sudah kembali ke Belanda setelah laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain pada bulan Maret silam. Semua anggota tim Garuda diprediksi akan berkumpul pada akhir Mei nanti untuk mempersiapkan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Sepasang tersebut bakal menutup perjalanan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, karena saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Kemenangan atas Cina dan hasil imbang melawan Jepang diyakini akan menyegel tempat Indonesia di 4 besar klasemen. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.